Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas teknikal analisa. Kita kasih judul mencari cuan dari volume. Orang mengenal ini dengan istilah volume and price theory, teori volume dan harga. Bahasan tentang volume nanti ini akan panjang teman-teman. Makanya nanti akan kita bagi menjadi beberapa part, beberapa bagian. Dan video ini adalah bagian pertama. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa dalam diskusi ini bisa jadi nanti saya akan merubah istilah-istilah textbook supaya lebih mudah dipahami, supaya lebih sederhana. Jadi mohon maaf bila nanti istilah-istilah textbooknya itu mungkin berbeda. Dan nanti di diskusi ini kita akan menggunakan aplikasi POS, aplikasi online trading dari Panin Sekuritas. Bagi teman-teman yang belum punya akun POS, teman-teman nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, bila ada teman yang tidak puas, saya ikhlas. Karena memang saya bukan alat pemuas. Mari kita mulai teman-teman. Pertanyaan pertama bagi yang pemula adalah, volume itu apa? Gitu kan? Apa itu volume? Jadi teman Profita, volume itu bisa diartikan sebagai jumlah seluruh saham yang telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Jadi baik jumlah saham yang dijual maupun yang dibeli itu dijumlahkan. Itu yang disebut dengan volume. Umumnya volume itu dilihat harian. Hari ini volumenya berapa, besok volumenya berapa dan seterusnya. Tetapi volume ini sering dihubungkan dengan kurva rata-rata volume harian. Atau istilahnya moving average volume. Tenang, nggak usah bingung. Nanti kita akan praktek lebih lanjut. Sekarang diterima dulu saja. Intinya adalah volume itu adalah jumlah seluruh saham yang diperdagangkan. Selanjutnya teman Profita, saya akan buat analogi teman-teman. Kenapa sih kok volume ini menarik untuk dipelajari? Kenapa volume ini penting untuk dipahami? Teman Profita, saat kita datang ke suatu warung, warungnya ini rame, kemungkinan besar makanannya enak. Betul nggak? Sebaliknya, kalau ada warung sepi, sementara yang lain rame, kemungkinan besar makanan di warung itu biasa saja. Betul nggak? Nah, saham pun bisa kita analogkan seperti itu. Kalau ada suatu saham yang banyak diperdagangkan, banyak orang jual beli di saham itu, kemungkinan saham itu enak. Atau saham itu menarik. Jadi, dengan analogi ini, maka kita bisa pahami bahwa volume ini bisa menjadi indikator awal sebuah saham sedang dalam fase yang menarik, teman-teman. Kenapa volume? Karena volume itu bisa diartikan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan harga saham secara halus, teman-teman. Maksudnya secara halus itu supaya pergerakannya wajar. Beda dengan saham-saham gorengan. Di mana yang sebelumnya nggak ada volume, tiba-tiba volume tinggi, naiknya tinggi sekali. Jadi volume itu penting. Seorang DO, sebuah DO itu penting memperhatikan volume. Kenapa? Ya tadi, supaya menggerakkan harganya itu smooth. Ngikutin pola, ngikutin alur. Jadi sekarang kita tahu teman-teman, bahwa volume itu penting untuk diperhatikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita kenalan dulu, bentuknya volume itu seperti apa sih? Jadi kalau di chart, nah yang disebut volume itu yang ini teman-teman. Nah yang bawah ini. Ada yang biru sama hijau ini, yang di bawah. Ini adalah bar volume. Nah, teman-teman, ada yang bertanya, Mas Pur, itu kok warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Artinya apa? Nah, gitu kan? Loh, maksudnya apa ini merah sama hijau ini? Nah, teman-teman, di beberapa sekuritas itu memiliki makna yang berbeda terhadap pemberian volume. Setiap aplikasi sekuritas itu memiliki makna yang berbeda.
pada pemberian warna bar volume. Rata-rata itu ada yang warna itu hanya sekedar menunjukkan volume saja. Lebih besar mana? Jadi kalau warnanya hijau, maka volume hari ini lebih tinggi dari volume sebelumnya. Itu kalau warnanya hijau. Kalau warnanya merah, artinya volume lebih rendah dibandingkan volume sebelumnya. Ini kalau di sekuritas lain. Beberapa sekuritas seperti itu. Contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini saya ambilkan chart dari sekuritas X. Perhatikan, kalau warnanya merah, dia lebih rendah dari sebelumnya. Kalau warnanya biru, dia lebih tinggi dari sebelumnya. Warnanya biru lebih tinggi dari sebelumnya, merah lebih rendah, dan seperti itu. Jadi beberapa sekuritas hanya menggunakan warna untuk mengetahui jumlahnya saja. Volumenya saja teman-teman. Nah, tetapi perbedaan warna di pos itu beda teman-teman. Ini menarik. Beda. Warna bar volume di pos itu bisa dijadikan sebagai indikator teman-teman. Kenapa? Karena kalau warnanya hijau, itu artinya pada hari itu lebih banyak yang agresif beli. Atau HK istilahnya, hajar kanan. Beli tanpa nawar. Sementara kalau merah, itu artinya pada hari itu lebih banyak yang agresif jualan. Atau hajar kiri istilahnya. Agresif jual tanpa nawar. Nah, inilah bedanya. Jadi dari perbedaan warna bar di pos itu sudah bisa jadi indikator awal. Apabila volume besar atau tinggi dan banyak yang agresif belanja atau warnanya hijau, maka itu bisa diartikan trader optimis terhadap saham tersebut. Kalau trader optimis, harga naik. Kenapa kita katakan optimis? Karena mereka beli tanpa nawar tadi. Agresif beli. Sementara bila volume besar, tinggi, tetapi banyak yang agresif jualan atau warnanya merah, maka trader pesimis terhadap saham itu. Sehingga berpotensi besar saham turun. Kenapa kita katakan pesimis? Ya karena mereka agresif jualan. Ih, cepetan jualan, yang penting barangku laku. Nah, kan gitu. Nah, inilah kelebihan pos dibandingkan aplikasi sekuritas lain. Dari warna bar volume aja sudah beda. Ini contohnya teman-teman. Nah ini sama-sama saham power. Saya gunakan angle yang sama. Perhatikan. Hijau, hijau, hijau 3. Loh ini merah. Ini biru. Ini 2 hijau, ini 2 biru sama. Tetapi yang ketiga, dia merah. Dia merah juga. Setelahnya dia hijau, dia merah. Kenapa kok dia hijau? Karena pada hari ini banyak agresif beli. Sementara dia di sini merah karena jumlahnya lebih rendah daripada hari sebelumnya. Nah, itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, inilah teman-teman perbedaan arti warna pos dibandingkan sekuritas lain. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan aplikasi yang selama ini teman-teman pakai. Apakah hanya menggambarkan volume saja, ataukah ada keterangan lain, ataukah ada makna lain. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana memanfaatkan volume, teman-teman? Nah, teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa bahasan tentang volume ini akan panjang, maka bahasan volume part 1 cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan di video part 2. Teman-teman, sampai bertemu lagi. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bila ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Atau bisa menghubungi saya di media sosial saya maupun di nomor handphone saya. Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.